Kita lanjutkan ke soal 16. Di sini ada rata-rata 8 anak, itu rata-ratanya 90. Jika digabungkan dengan 2 anak yang nilainya masing-masing nih. Anak pertama 84, anak berikutnya itu 90. Ini soal tipe soal yang materi rata-rata gabungan. Oke. Terus caranya gimana? Caranya gini. Ini dianggap anak itu berarti N, lambangnya itu N. Orang atau anak lambangnya N. Berarti ini N1, ini kan 90 itu adalah rata-ratanya kan, berarti ini X bar. Ingat rata-rata X bar yang pertama juga. Jika digabungkan dengan 2 anak yang nilainya masing-masing, nilai itu berarti X bar juga. X bar yang ke-2, ini X bar yang ke-3. Terus N2, N3-nya mana? Ini 2 anak, berarti N2, dia 2 anak berarti N2 dan N1 ya. Oke. Rumus X bar gabungan atau rata-rata gabungan tinggal X bar pertama dikali N pertama tambah X bar kedua kali N kedua tambah X bar ketiga kali N 3. Kalau dia ada X bar keempat, ya kaliin 4 dan seterusnya gitu ya. Berarti N1 tambah N2 tambah N3. X bar yang pertama tadi dapat 90 kali 8 ditambah nilai rata-rata anak kedua yaitu 84 kaliin 1 karena anaknya 1 kan, saya nggak usah ya, ditambah kemudian 90 udah ini kali 1, 90 kali 1 bagi 8, N1 nya tambah N2 nya 1, N3 nya juga 1. 90 kali 8 72 ya, 8 kali 9 72 tambahin 0, 84 kali 1 84 tambah 90 jadinya 174 dibagi 8 tambah 1 tambah 1 10. 720 tambah 174 dapatnya itu, bentar ini kecuali dapatnya itu 894 bagi 10 yaitu ini 894 bagi 10 berarti dicoret di belakang, coret terus dikasih koma, jadi 89,4 yang waktu itu pernah saya ajarin. Oke, 89,4 ya. Oke, sudah ketemu deh rata-ratanya menjadi 89,4. Oke, saya akan di pause dan ditulis. Oke, saya hapus. Berikutnya ke soal nomor 17. Ini soal walaupun bentuknya tabel, ini termasuk masih di data tunggal ya. Di data tunggal ini sama wajib diurutan, tapi khusus kalau bentuk tabel dia itu sudah urut, jadi nggak perlu diurutkan. Berarti tinggal mencarinya apa di sini soalnya itu Q1 tambah M. Oh ya, nanti soalnya itu soal PTS-nya sama persis dengan ini ya, beda angka doang atau beda tabel doang dan beda pertanyaan mungkin. Caranya sama. Oke, di sini berdasarkan tabel tersebut nyari Q1 tambah ME. Berarti mau nggak mau nyari Q1. Q1 kan artinya 1/4 ya nggak, kaliin N. N itu totalnya, berarti 1/4. N-nya berapa sih? N itu frekuensi, ditotalin 3, 6, 5, 4. Ini 10. Terus 3 sama 25 tambah 5, 10. Jadi 20 ya. Kali 20. Coret-coret. 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Artinya Q1 itu data kelima. Data kelima yang mana? Dilihatnya itu dari frekuensi. Ini baru 3 orang. Logikanya kayak gitu. Baru 3 orang. Berarti orang kelima yang mana? Berarti masuk ke sini nih. Ya enggak? Karena ini baru 3 orang. Berarti itu dilanjutinnya itu masuk di area frekuensi 6, yaitu ketemu 25. Berarti Q1-nya itu 25. Berikutnya mencari ME. ME itu letaknya di setengah kali N. Berarti setengah kali N. ME itu mediannya setengah kali N. N-nya itu 20. Coret-coret 10. Nah, data ke-10 yang mana? Ini data pertama itu baru 3 orang, tambah 6 baru 9. Berarti kan belum. Mintanya kan 10. Berarti dia itu ada di frekuensi 5, yaitu 35. Berarti Q3 atau ME-nya ME-nya itu di 35. Pertanyaan itu Q1 tambah ME, ya udah ditambahin aja jadinya 60. Kalau dikurang ya nanti dicari nilainya. Oke, next nomor 18. Oke, nomor 18 mencari rata. Kalau bentuknya tabel kayak gini tinggal kalian kaliin aja nih frekuensi sama nilai. Karena kan rata-rata itu kita ngitung nilainya sebanyak anggota gitu kan, dibagi banyaknya anggota.
Oke, berarti 3 kali 15 kalau tipenya tabel kayak gitu ya. Kalau bukan interval ya, ini masih data tunggal. Bukan yang ini ya, ini beda lagi nanti. 3 kali 15, 45. 6 kali 25, 150. 5 kali 35, jadinya 104. Salah. Bukan 145. 5 kali 5, 25. 15, 175 ya. Terus ini 180. 5 kali 2, 110. Oke. 45 sama 175 jadinya 220. 220 sama 180 jadinya 400 ya. 220 sama 180 ya, jadinya 400 sama 150, 550 tambah 110, 550 tambah 160 berarti 660. 660. Ini X barnya di rata-rata. Dibagi banyak data ada berapa? 6 tambah 4 tadi 20 ya. 20. Coret-coret 66 bagi 2 3. Oh, rata-ratanya 33. Oke. Caranya kayak gitu ya. Tinggal dikali, jumlahin, bagi banyaknya data atau frekuensi. Oke. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil lambangnya itu Q/D. Jadi simpangan kuartil itu rumusnya Q3 kurangi Q1, Q3 ya. Hasilnya berapa nanti dibagi 2. Nah, mencari Q3 ataupun Q1 kan mau nggak mau kita urutin datanya, kita urutin dulu. Itu ada angka paling kecil angka 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15, kemudian 20, baru 22. Oke, ini ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ingat ya, mencari Q3, Q2 ataupun median, angka pertama bagi 2 dulu. Kita bagi 2 anggota atau 2 kelompok. Kelompok kiri berarti kalau 10 kan berarti kiri 5 kanan 5. 5, 2, 3, 4, 5 juga. Berarti tengah-tengahnya sini. Oke, kita kan nggak perlu nyari tengah-tengah karena mencarinya Q3. Dan Q1 itu dari kelompok kiri cari tengah-tengahnya itu ketemu 6. Ini dari kelompok kanan tengah-tengahnya ketemu 15. Oke, masukin ke rumus ini berarti Q/D sama dengan Q3-nya 15 kurangi Q1-nya 6 bagi 2. 15 kurangi 6, 9 bagi 2, 4,5. Ternyata simpan barunya 4,5. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 20. Ini mungkin soal terakhir ya untuk sebelum next video. Oke, di sini jika 5,6 adalah rata-rata 20 anak. Ya udah berarti ini X bar pertama, ini N pertama. Kemudian ditambahkan nilai seorang anak. Berarti ada seorang anak nih. Berarti ada N2. Nilainya berapa kita nggak tahu, kan nggak bilang nilainya berapa. Tapi tiba-tiba ratanya menjadi 5,9. Berarti ini X bar gabungannya atau X totalnya. Masuk ke rumus X bar gabungan, yaitu X bar pertama kali N pertama tambah X bar kedua kali N2 dibagi N1 tambah N2. Rata-rata gabungannya 5,9. X bar pertamanya itu 5,6 dikali 20 orang ditambah X bar keduanya nggak tahu dikali orang kedua itu 1 karena 1 orang ditambahin. Berarti sini logikanya 20 tambah 1, 21. Nah, 21 kaliin nyilang ke sini. Ya, 21 kali 5,9. Ketemunya 123,9. 123,9. 5,6 kali 20. Ya, nolnya hilang, sisa 56 kali 2. Ketemunya 112 tambah X bar 2. Pindahin aja deh. Jadinya 123,9 kurangi 112. Ketemunya 11,9. Ini X bar yang ke 2. Gitu. Selesai ya. Ini kenapa ketemu ini pindah nih. Pindah ke sini jadi pengurangan. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Silahkan dipelajari.